Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Neneng dalam belajar matematika kelas 7. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang pecahan, salah satu bilangan bulat juga, bilangan ya. Masih tentang bilangan tapi khusus terkait dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bagian daripada bilangan rasional ya. Jadi sebenarnya di garis bilangan kamu sudah mengenalkan ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu ke sebelah kiri dia 0, minus 1 dan seterusnya ya. Semakin kecil semakin negatif begitu. Nah, di antara jeda antara 0 dengan 1, nah itu kan ada jarak. Nah, jarak itu diisi oleh bilangan-bilangan lain atau partisinya ya. Biasanya kita sebut dengan pecahan. Jadi, kalau pada garis bilangan tuh posisinya berada di tengah-tengah ya, antara 0 dan 1, antara 1 dan 2, antara 2 dan 3. Jadi, letaknya adalah di antara bilangan bulat. Nah, seperti itu. Terus yang kedua dia adalah nah, kalau secara keseluruhan garis bilangan itu yang tanpa terputus semua titiknya terisi, nah dia disebut sebagai bilangan rasional. Nanti kamu akan belajar tentang bilangan-bilangan itu lebih lanjut nanti ya di tingkatan tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Oke? Nah, khusus hari ini kita belajar yang gampang-gampang aja ya. Oke, kita akan belajar tentang pengertian pecahan. Apa sih pecahan? Kamu pasti pernah makan cake, kamu pernah makan pizza, kamu pernah makan apalagi ya, apapun lah pokoknya segala macam yang gede-gede gitu ya, yang dalam kotak atau yang dalam bentuknya lingkaran. Kalau pizza otomatis udah tahu lah ya pecahannya seperti itu, ya, seperti pada gambar itu seperti pizza. Nah, jadi kamu sebetulnya sudah akrab banget dengan yang namanya pecahan. Karena apa? Karena dari satu bagian yang utuh cake atau pizza itu kamu nggak mungkin makan keseluruhannya. Kamu pasti makan partisinya atau bagian-bagian kecilnya dulu gitu ya. Nah, jadi kamu ambil bagian kecilnya itu adalah salah satu bentuk contoh dari penggunaan konsep pecahan ya, begitu. Kan ada yang dibagi rata supaya bagi rata semua. Nah, itu kan ada teknik membaginya. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih itu pecahan. Jadi pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Ya, seperti itu ya. Seperti ini ya. Jadi kalau satu lingkaran besar dibagi 4, maka gitu satu bagian dari yang utuh itu kita ambil. Karena dia dibagi 4 berarti dia adalah satu bagian dari 4 bagian. Kalau kita bagi 5, kalau kita bagi 8, berarti kalau kita ambil satu partisinya atau satu bagiannya saja, berarti dia menjadi satu bagian dari berapa ya pembaginya. Seperti itu ya. Asal dengan syarat adalah pembaginya sama besar, membagi dengan sama besar. Kalau membaginya asal-asalan, itu tidak bisa langsung atau otomatis disebutkan sebenarnya misalnya dibagi 2 tapi pembaginya nggak sama rata, berarti tidak bisa langsung 1/2 atau satu bagian per 2-nya gitu ya, karena harus dipartisi secara rata dulu sama seperti itu ya. Oke ya, selanjutnya konsep pecahan ini akan berarti dengan soal yang menggunakan objek-objek nyata. Nah, jadi seperti itu ya, yang contoh-contoh nyatanya tuh misalnya apel, sawo, tomat, kue, dan lain sebagainya ya, yang bentuknya persegi panjang atau lingkaran. Nah, itu akan membuat kamu jadi lebih paham. Tapi yang paling gampang sih itu ya, kamu bagi-bagi sebelum dimakan kan tuh dipotong-potong sama mbaknya ya, kalau beli di toko kan gitu. Kalau pizza sudah terpotong berapa bagian, itu kan rata-rata sama bagiannya gitu ya. Walaupun akurasinya sih kita harus cek lagi, tapi minimal dari pembagian penampakan tuh sudah mirip ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini tuh cake ya kan, pizza, apel begitu ya. Apel dibagi 2 rata, itu jadi 1/2-nya, setengahnya masing-masing. Begitu. Nah, sekarang kita lihat apa sih macam-macamnya. Yang pertama, macam-macam pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah ya, apa tuh? Pecahan dengan pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat. Ya, seperti tadi cake gitu ya, atau lingkaran dibagi 4 sama persis gitu ya di tengah-tengahnya, lalu saling tegak lurus tengah-tengahnya, maka itu persis membagi 4. Maka satu bagian saja, satu sisinya saja itu adalah 1
dari 4 bagian. Berarti dinyatakan dalam bilangan pecahan adalah 1/4. Seperti itu ya. 2/5 berarti dibagi 5. Seperti halnya misalnya cake, kita bagi menjadi 5 bagian dengan dengan ukuran-ukuran yang sama. Kita ambil 1 bagiannya, maka kamu mengambil 1/5-nya. Atau 9/10 gitu ya. Yang kedua yaitu pecahan murni, yaitu pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat dan berlaku pembilangnya kurang atau lebih kecil dari penyebutnya. Seperti itu. Nah, jadi ada bedanya kalau pecahan biasa itu misalnya 9/10. Sama aja intinya, tapi pecahan murni itu apa? Bedanya apa? Pembilangnya lebih kecil ya, seperti 1/6, 3/5, 7/15. Sebenarnya sama-sama aja sih ya, cuman kan kalau pecahan biasa itu bisa misalnya 10/2. Kamu punya 10 permen dibagi kepada 2 orang, maka 10/2 itu 10/2 itu pecahan biasa, tapi bisa dinyatakan menjadi bilangan biasa. 10 dibagi 2 berapa? 5 begitu ya. Oke, begitu. Pada hari ini sih cukup ya. Cuma ngenalin doang pecahan itu seperti apa, penggunaannya di mana. Nah, nanti di sesi selanjutnya Ibu akan share terkait dengan contoh ya. Satu lagi ya, pecahan campuran ya. Nah, ini pecahan campuran. Pecahan campuran adalah terdiri dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Oke, seperti itu ya. Jadi ada dua pecahan campuran tuh, ada bilangan bulatnya dan ada pecahannya. Seperti apa? Misalnya 5 1/2 atau 5,5 atau 7,5, 8,5 gitu ya. Kayak misalnya berat badan ya kan, berat badan berapa? Bu, saya 50,5 kilo gitu kan. Ada 50 Bu, saya ada 50 bulat, ada yang 50 lebih, tapi lebihnya enggak lebihnya 1 ataupun kurang atau 0 gitu, tapi dia tuh diantaranya. Kadang-kadang ada yang 1/2 kilo lebihnya, ada yang 1/3 kilo gitu ya. Atau kamu belanja ya kan, belanja cabai atau belanja kentang gitu, disuruh mama ya kan, atau disuruh beli beras kali ya. Kalau beras liter ya bisa sama juga liter. Jadi misalnya beli beras 1 liter 2 liter itu kan jelas, tapi kan kadang-kadang beli 3,5 liter, seperti halnya kalau kamu mau membayar zakat fitrah ya kan. Nah, 3,5 itu berarti 3 liter utuh tambah 1/2 liter. Nah, kamu harus tahu 1/2 liter itu seperti apa. 1 liter dibagi 2 begitu ya. Jadi walaupun kita tidak punya ukuran, tapi kita tahu misalnya ini 1 liter, bisa kita kira-kira setengahnya seperti itu ya. Oke, lalu 5 3/4 misalnya ya, sama juga 5 porsi dan 3/4 porsi misalnya. Kalau perempuan biasanya kayak makan nasinya setengah gitu. Artinya porsinya tidak sama dengan yang pada umumnya begitu. Yang selanjutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah yang penyebutnya 10, 100, 1000 seterusnya dan ditulis dengan tanda koma ya, begitu. Sebenarnya 1/2. Kalau dalam bentuk desimal maka gitu ya, berarti dia adalah 0,5 seperti itu. Kenapa 1/2 jadi 0,5? Berarti 1/2 dijadikan 1/10. 1/2 sama dengan berapa per 10? Begitu kan? 1/2 jadi berapa per 10? Ini 2 jadi 10 kali 5 berarti 1 kali 5 berarti 5/10. Kalau sudah 5/10 berarti kita bisa nyatakan dalam bentuk desimal 0,5. Seperti itu. Nanti ya penjelasan lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara merubah ya pecahan-pecahan nanti ya lanjut. Nah, ini atau persen. Ya, persen bentuknya ya, itu bentuk pecahan tuh satu lagi adalah persen atau per 100. Pecahan dengan penyebutnya namanya juga persen atau
100 berarti bawahnya 100. Ini sering kamu temui di diskon-diskon di mall, ya kan? Diskon 70%, diskon. Nah, kalau urusan diskon kayaknya kalian pasti pada cepet gitu loh, radarnya itu udah nangkepnya itu udah pasti cepat banget, ya kan? 50%, wah berarti diskon setengahnya, harga 100.000 pasti jadi 50.000 bayarnya, seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi persen ini paling banyak dipakai ya. Misalnya mau ngitung keuntungan, ya kan? Mau ngitungin diskon gitu ya. Atau kamu kali mau ngitung apa ya? Kalau uang jajan ya kali ya. Mama kasih 100% apa mama potong gitu kan. Kalau kamu nambah misalnya ngebantuin mama tambah 20% gitu ya. Seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah, yang terakhir adalah per mil per 1000. Ini ya contohnya 1 per 1000, 8 per 1000, 125 per 1000. Intinya semua pecahan itu adalah pembilangnya, penyebutnya berapapun, dia adalah pecahan. Bedanya nama-namanya aja, jenis-jenisnya. Penggunaan pecahan atau bagaimana operasi antar pecahan nanti kita lanjut ya di sesi selanjutnya. Hari ini kita cukup mengenal dengan konsepnya aja dulu. Yang pertama, jadi setelah ini silahkan kamu tuliskan ya hasil dari tontonan ini. Setelah itu baru kamu absen ya, absen, komen, like di YouTube Ibu, dan jangan lupa subscribe. Oke guys, sampai sini dulu, sampai ketemu lagi. Kita ketemu lagi di sesi yang lain. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.